Hai grup 1, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, grup 1 ini adalah hasil pembacaan kalian ya. Kira-kira selanjutnya dalam percintaan kalian itu ada apa sih gitu ya. Kalau aku lihat di sini yang ada di situasi ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Ada Pisces, ada Libra, kuat banget energi Libra ya. Kemudian ada Aries, ada Leo. Oke. Ada Taurus, Aquarius, Sagittarius jelas karena kalian juga memilih kartu Sagittarius ya. Pisces tadi sudah aku sebutkan ya, itu kira-kira yang terlihat di sini untuk grup 1 ya. Oke. Grup 1, kalau aku lihat di sini kedepannya ini kalian kalau yang aku baca energi kalian ingin kembali sama orang lama sih. Tetapi aku melihat di sini ada yang mau berupaya kembali sama cinta lamanya, ya. Setelah konflik yang panjang. Oke. The Moon sama Justice. Mungkin kalian saling diam-diaman ya, tidak berkomunikasi gitu. Tetapi kalau aku lihat di sini ada yang sudah memikirkan ini. Memikirkan bagaimana caranya untuk kembali, bagaimana membangun hubungan itu lagi. Jadi memang fokusnya itu ke arah hubungan itu, ke arah rekonsiliasi itu. Jadi dia serius sih sebenarnya dalam keheningan, dalam ketiadaan komunikasi di antara kalian gitu ya. Aku melihat di sini ada yang serius gitu ya, benar-benar memikirkan hubungan ini. Walaupun di luar kayaknya cuek gitu ya. Cuman dilihat dari keseriusannya dalam memikirkan ini, orang ini mau rekonsiliasi mau rekonsiliasi dan mau membangun hubungan jangka panjang. Jadi tidak untuk kembali dan berpisah, inginnya kembali untuk selamanya gitu. Kalau aku lihat di sini ya, Seven of Wands, Three of Pentacles. Aku melihat di sini ada yang kayak bucin ya, budak cinta gitu ya. Jadi aku melihat di sini ada orang yang entah ini energi kalian atau energi orang yang punya situasi sama kalian ya. Tapi di sini ada orang yang mereka itu udah tahu gitu, hubungan ini menyakitkan, banyak konflik, sulit sekali untuk dipertahankan gitu ya. Dan konflik yang terjadi itu sudah berkepanjangan gitu ya. Kalau penyakit ini udah kayak penyakit kronis gitu. Ya. Jadi mereka tahu situasi ini, tetapi mereka masih mau mengupayakan ini dibangun lagi gitu. Jadi ada orang yang kalau dia sudah menyadari hubungan itu udah berat, dia udah lelah, dia memilih move on. Tapi ada orang yang walaupun dia sudah tahu itu hubungan banyak konflik gitu ya, tapi dia masih mau kembali gitu loh. Gimana ya, dia tahu sih sebenarnya pikiran dan pilihannya ini agak gak relevan, tapi pasti dia akan mencari pembenaran gitu. Katanya love is blind gitu ya. Ya udah, emang gue masih cinta, jadi mau gimana lagi, gue nggak tahu lah gitu. Kalaupun dia dibilang kamu itu nggak smart ya, kamu itu bucin ya, kamu itu pikirannya kayak nggak relevan gitu loh, kayak kamu itu kok kayak nggak pintar gitu loh melihat situasi ini. Dia udah nggak akan peduli gitu loh, dia akan berusaha cari pembenaran gitu loh. Ya, jadi dia kayak udah menyerah sama perasaannya. Itu yang aku lihat di sini ya, menyerah karena nggak tahu deh, gue juga sebenarnya pengen move on, pengen ada orang baru, tapi kok rasanya susah ya. Jadi dia mungkin menurut dia nih ya, menurut mereka move on itu lebih sulit daripada menghadapi hubungan ini. Padahal hubungan ini sendiri juga udah berat dan banyak konflik gitu loh ya. Jadi intinya aku melihat ada orang yang masih mau berjuang. Sesulit apapun dia masih mau berusaha kembali. Walaupun ya, kalau aku lihat di sini, walaupun dia harus diselingkuhi, dijadikan yang kedua gitu, orang ini kayaknya ingin tetap berada di hubungan itu. Ada kecenderungan seperti itu. Walaupun dia bilang enggak lah, gue nggak mau jadi yang kedua gitu ya, gue nggak mau diduakan. Walaupun dia bilang seperti itu, ini kalau menurut pembacaan aku ya, walaupun dia bilang seperti itu, tetapi dia juga nggak mampu. Kalau aku nggak bilang dia nggak mampu sih, tapi dia merasa tidak mampu gitu loh untuk
berpisah lama-lama sama orang yang masih dia inginkan ini gitu loh, sama orang ini di sini gitu. Jadi pada akhirnya dia semacam kayak, walaupun berat, akhirnya dia memilih berkompromi dengan situasi itu gitu ya. Walaupun nanti dalam perjalanannya mungkin dia akan mengupayakan bagaimana caranya biar dia bisa menjadi satu-satunya gitu loh. Cuman dia kayak udah siap untuk berkompromi dengan kemungkinan yang buruk selama masih bersama. Itu kalau aku lihat di sini ya. Jadi kedepannya dalam situasi grup 1 ini masih ada upaya kembali sama orang lama gitu. Masih ada orang lama yang kembali ya, masih mau kembali, masih kembali sama orang lama, masih berkutat dengan orang lama gitu ya, yang belum mau hubungan ini berakhir gitu ya. Oke, itu kalau aku lihat di sini. Kemudian Judgment of Pentacles. Iya, kalau aku lihat di sini sih sebenarnya gini ya, di kartu Judgment dan Two of Pentacles ini pilihan. Tapi pilihan di sini tuh gini, gue memilih move on dari dia, selesai, benar-benar selesai dari hubungan itu, atau ya udahlah kayaknya hubungan dan orang itu sih yang menjadi kebahagiaan gue, sehingga ya udahlah gue memilih untuk berusaha lebih dewasa dan lebih bijak gitu ya. Buat mereka itu lebih dewasa dan lebih bijak, tapi buat sudut pandang orang lain itu mungkin bukan pilihan yang cerdas gitu loh. Jadi ya memang sih kalau ngomongin kedewasaan itu relatif ya, tiap orang mungkin punya pandangannya masing-masing. Tetapi menurut aku ya nggak gitu juga sih sebenarnya. Ada orang yang bilang dewasa itu ya udahlah dia mengalah terus gitu. Iya, bukan berarti dia mengalah terus, dia berada di situasi yang menekan dia terus, nggak kayak gitu. Dia mengalah untuk disakiti terus, ya nggak kayak gitu. Artinya ya dia juga nggak dewasa untuk dirinya sendiri. Itu bukan pilihannya bijaksana gitu. Tapi sebagian orang di luar sana melihat yang penting kamu mengalah itu kamu udah dewasa. Mengalah dalam konteks apa dulu nih gitu. Mengalah untuk berada di situasi yang toksik itu dia tidak bijak untuk dirinya sendiri gitu. Mengalah untuk tidak memperpanjang masalah, tapi dia sendiri tidak mengeluarkan dirinya atau tidak menyelamatkan dirinya di situasi yang toksik, ya itu bukan pilihan yang bijak juga sih sebenarnya gitu ya. Mengalah untuk membiarkan sesuatu yang yang bertentangan dengan humanity gitu misalkan, atau membiarkan sesuatu yang jelas jahat gitu ya untuk terjadi gitu, itu sebenarnya juga gak bisa dibilang dewasa ya kalau dari sudut pandang aku. Makanya soal dewasa itu masalah sudut pandang juga kali ya, karena aku juga melihat ada tendensi orang di luar sana itu seakan-akan mengartikan itu mengalah kayak buat dogma itu sih ya, buat tren sih ya, kayak itulah ya, kepercayaan itu gitu ya. Dewasa, mengalah, bersabar. Ya balik lagi, bersabar itu kayak gimana? Apakah bersabar untuk memberikan akses disakiti terus, berada di situasi yang menekan terus, akhirnya hidupnya gak berkembang? Ya bukan kayak gitu ya. Maksudnya kalau itu diartikan bersabar, ya nanti akhirnya bersabar sama bodoh itu jadi beda-beda tipis, atau mungkin cuma beda kata gitu. Jadi balik lagi sama sudut pandang. Cuman menurut aku kita itu kan punya intuisi, punya suara hati, pikiran kita terus berkembang gitu. Jadi tidak hanya kita itu mendengarkan apa yang sudah lazim, tapi kita nggak tahu sebenarnya itu apa sih maknanya gitu. Ya nanti akhirnya kita malah tersesat gitu ya. Kalau di awal mungkin ada sesuatu yang salah dan kita hanya mengikuti saja, ya itu akan menurunkan kesalahan-kesalahan aja ke depannya gitu kan. Jadi it's okay gitu. Maksudnya nggak apa-apa, kita bebas berpikir gitu kan. Nggak ada yang salah dengan itu. Oke? Kalau aku lihat di sini di kartu Judgment sama Two of Pentacles ini ya seperti itu. Dia menimbang-nimbang pilihan. Hubungan ini memang berat, tapi gimana ya, dia melihat orang dan hubungan ini adalah sumber kebahagiaannya. Jadi dia memilih untuk, aku mencintai orang ini, aku menyayangi orang ini, aku rela juga, aku rela harus menghadapi semua kesulitan itu dan menghadapi dia gitu. Dan aku rela untuk tetap berusaha menyayangi dia dan mengayomi dia. Kalau menyayanginya iya, tapi dia bilang aku akan berusaha mengayomi dia,
mengayomi hubungan kita. Aku akan berusaha ada untuk dia, untuk hubungan itu, untuk orang itu. Intinya gitu kalau aku lihat di King of Cups ini, ya. Jadi dia mempertimbangkan hal itu. Jadi kayak dalam dirinya sendiri ada konflik sih kalau menurut aku di Two of Pentacles ini gitu ya. Satu sisi lainnya mengatakan itu tuh bukan jalan yang tepat gitu loh. Pikir-pikir lagi. Tapi sisinya yang lain mengatakan aku terlalu mencintai dia, aku terlalu menyayangi dia gitu. Jadi ya udahlah, gue memilih untuk bekerja sama lagi untuk hubungan ini. Gitu kalau aku lihat di sini ya. Oke. Selanjutnya Ace of Swords sama Five of Cups. Kesedihan itu yang akan mengantarkan seseorang di sini melakukan inisiatif untuk berkomunikasi gitu. Karena dalam keheningan itu dan perpisahan itu mereka juga bersedih gitu. Tidak semua orang yang berpisah itu sedih sih. Ada orang yang berpisah tapi justru malah bahagia. Berarti hubungan yang sebelumnya memang benar-benar toksik gitu ya. Begitu disingkirkan dia bisa bahagia gitu. Tapi ada juga sih yang kayaknya hubungan itu toksik tapi dia sendiri nggak bisa bahagia saat berpisah. Mungkin jawabannya adalah dia atau mereka belum bisa membangun kebahagiaan untuk dirinya sendiri gitu ya. Jadi selalu bergantung sama keadaan luar, seseorang, sesuatu untuk membuatnya bahagia. Dalam mindsetnya seperti itu. Sehingga saat dia mengejar orang itu, mengejar hal itu, ya gimana ya? Dia sendiri sebenarnya nggak bahagia, tapi dia sendiri tidak percaya diri kalau melepaskan itu dia akan bahagia. Dan mungkin dia sudah mencoba tapi dia nggak bisa bahagia. Karena ya mungkin dia belum berada di titik bisa membahagiakan dirinya gitu loh. Jadi sebenarnya dengan atau tanpa orang kita harus bahagia dulu sih ya. Oke, itu kalau dari sudut pandang aku. Jadi di sini masih ada yang berusaha memanifestasikan hubungan ini, dan bahkan sebagian dari kalian akan memanifestasikan ini ke arah komitmen yang benar-benar ke arah komitmen gitu, yang benar-benar solid. Kalau kalian sudah berada dalam komitmen, ya ingin benar-benar mengikat komitmen ini lagi. Kalau belum berada dalam komitmen, ada yang mau membawa ini langsung ke arah komitmen, ya. Walaupun banyak bentrokan, konflik, gesekan, kayak ini semacam dipaksakan gitu. Kalau aku lihat di sini, semua terserah sama kalian ya. Tapi aku melihat di kartu ini ada yang mau memulai sesuatu yang baru, benar-benar passionate. Jadi dia sudah tahu gitu loh, resiko-resikonya itu sudah tahu. Cuman dia kayak memilih menutup mata, menutup intuisinya, menutup mata dan mengabaikan intuisi ya lebih tepatnya. Kemudian dia ya udah tenggelam dalam desire-nya, dalam passion-nya, gairahnya untuk kembali dan memulai sesuatu yang baru karena dia merasa terpanggil atas nama cinta gitu kira-kira kalau aku lihat di sini ya. Jadi ya begitu. Aku sudah bilang belum tadi di sini ada energi Aquarius ya, di sini ada Aquarius. Oke. Gitu ya kalau aku lihat di sini. Kedepannya hubungan ini gimana sih kalau aku lihat? Gimana ya? Kalau aku lihat di sini, ini memang hubungannya progresnya lumayan lama ya. Perkembangan hubungan ini emang lama ya. Perjalanan hubungan ini untuk sampai bersama dan solid lagi itu lumayan lama sih kalau aku lihat di sini ya. Energinya agak lama gitu. Ya, tapi setelah perpisahan yang menyakitkan, konflik yang nggak tahu ya ujungnya itu kemana gitu ya. Karena konfliknya itu bisa ada reda, tapi kayak konflik yang cukup intens. Pada akhirnya walaupun diwarnai dengan itu semua akan kembali lagi. Memang mau kembali lagi gitu. Jadi ujungnya ini masih kembali, tapi ini mau dibawa kemana itu semua terserah kalian ya. Cuman kalau menurut aku, kalau ini mau dibawa ke komitmen itu benar-benar kelihatannya harus dipaksakan. Kelihatannya ada yang memaksakan. Kalau ini dibawa ke komitmen secepatnya itu cenderung emang kelihatan memaksakan sih. Tapi balik lagi itu semua terserah kalian. Yang penting kalian tahu resikonya, siap dengan konsekuensinya gitu kan. Kemudian kalau aku lihat di sini, walaupun sulit, kalau dipaksakan mungkin ini memang bisa sih. Ya, bisa. Tetapi saat sudah bersama lagi itu kalian masih potensi besarnya yaitu tadi diuji kesabarannya gitu. Ya gimana ya, kita nggak harus mengundang masalah aja, kita juga selalu diuji kesabarannya gitu kan. Cuman ya
masalah yang tidak perlu ada ya sebaiknya ya nggak harus diundang juga ya. Maksudnya nggak harus terjadi gitu loh. Cuman aku melihat kalau kalian bersama pun kalian harus bersiap dengan konflik itu sih. Konflik internal dan intervensi dari eksternal, dari luar gitu. Oke? Selanjutnya kalau aku lihat di sini ya, ini masih kembali ya, tapi kembalinya lumayan menetap sih kalau aku lihat di sini ya. Kemudian kedepannya yang aku lihat sebenarnya kalian itu cenderung spiritual ya, atau apa ya, sisi spiritual kalian itu meningkat kalau aku lihat nih ya, dalam melihat hubungan, cinta, hidup itu meningkat kalau aku lihat ya. Kemudian kalau kalian perlu recharge energi gitu kan, kalian gak ada salahnya untuk ke tempat-tempat yang ya wisata yang berhubungan dengan air gitu ya, danau, pantai gitu ya, atau mungkin sekedar duduk di kolam renang, minum-minum, maksudnya minum jus, minum teh gitu ya, minuman coklat, es coklat mungkin, terserah lah. Atau kalian mau minuman yang rendah kalori, terserah ya, sesuai dengan selera aja gitu ya. Maksudnya minum biasa gitu ya, ngeteh gitu, teh, kopi, jus, terserah lah ya, sambil makan apa kayak bakso gitu atau roti bakar gitu kan ya, kayak gitu. Terus menunggu sunset gitu mungkin, atau langit jadi berubah warna di senja itu gitu kan, bisa kayak gitu ya. Atau bisa juga dikombinasikan, kalian mungkin berendam di sea salt gitu ya, bisa juga kayak gitu kalau kalian mau recharge energi. Itu dari sudut pandang aku ya, tapi kalau kalian punya cara sendiri terserah gitu ya. Kemudian kalau kalian di sini kalian sih memang cukup spiritual ya, dalam melihat ya, memang relatif gitu ya. Aku melihat kalian tuh punya sisi spiritual yang meningkat juga gitu ya, sisi spiritual itu gitu. Cuma dalam hal mencintai diri kalian itu kalian masih belajar banget di situ kalau aku lihat ya. Sisi spiritual dalam memaklumi orang, dalam mencintai orang iya, tapi dalam mencintai diri kalian sendiri tuh masih kayaknya perlu banyak belajar ya. Karena kalian itu cenderung kayak lilin, fokus untuk memuaskan orang, memenuhi kebutuhan dan keinginan orang, tapi kalian bisa mengabaikan diri kalian. Itu kalau kalian di sini, oke? Iya, jadi akan ada pertemuan ini kalau aku lihat gitu ya, seperti itu. Selanjutnya aku melihat di sini ada yang akan memberikan sesuatu hadiah gitu ya, untuk menunjukkan rasa cinta, rasa sayangnya gitu. Entah siapa yang akan memberikan hadiah di sini gitu ya. Cuman akan ada yang lebih jujur soal bahasa cintanya melalui pemberian, perhatian kayak gitu. Oke? Ada karakter yang berubah di sini karena dia merasa dia ingin mensukseskan hubungan ini, dia ingin lebih ada perubahan lah dalam mengekspresikan love language itu, bahasa cintanya itu ya, terhadap orang yang dia cintai itu. Oke? Ya, itu kalau aku lihat di sini, karena cintanya yang dalam, ada orang yang mau berubah soal kebiasaannya dengan hal-hal kecil tapi yang manis gitu loh ya, untuk menunjukkan sisi cintanya itu gitu. Ya, ada yang berubah menjadi lebih baik sih kalau aku lihat di sini. Berubah menjadi lebih baik itu lebih bisa menghargai orang yang dia cintai, pasangannya gitu ya. Terus lebih sedikit romantisnya nggak gombal ya, tapi lebih benar-benar ingin memahami kebutuhan pasangannya. Itu kalau aku lihat di sini ya. Oke, jadi aku melihat di sini ada yang berusaha belajar untuk pengertian ya. Kalau sebelumnya terasa cuek dan tidak pengertian, nah ada yang sudah meningkatkan ya sisi itunya ya, kemampuan dalam pengertian itu dia tingkatkan, dia sadar dan dia ingin berubah. Dia berubah karena dia memang mau dan dia sudah belajar, berusaha untuk meningkatkan sisi pengertiannya itu ya. Karena true love is born from understanding gitu. Kalau
quotes ini bilang ya, ini dari Life as We Know It, Oracle Cards buat anakku, oke? Selalu ada proses seleksi alam dalam kehidupan. Dalam proses itu, setiap orang yang tetap bertahan bersamamu adalah cinta sejatimu dalam hubungan apapun. Mereka yang tetap bertahan dalam hidupmu adalah mereka yang selalu berusaha memahamimu, ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Salah satu kunci orang bisa merasakan kedamaian itu kayak gitu ya. Apa yang datang dia biarkan, apa yang pergi memang sudah waktunya dia biarkan. Tidak ada tidak ada obsesi untuk atau menurunkan obsesinya untuk mempertahankan itu gitu. Jadi itu membuat dia lebih rileks sih sebenarnya. Obsesi dan ketergantungan pada apapun dan siapapun hanya mengikat seseorang pada ketakutan, kesedihan, dan rasa sakit. Keajaiban setelah melepaskan itu adalah kedamaian dan kebahagiaan. Jadi kalau aku lihat di sini ada orang yang memang merasa terikat kan, memang terikat, sangat clingy gitu loh sama kehadiran seseorang gitu. Seseorang yang dicintai itu, jadi dia kayak nggak sanggup gitu loh sendiri, apalagi kehilangan orang itu nggak sanggup gitu. Rasa kebutuhan yang sebesar itu ya, bahkan mungkin ini kebutuhan bukan soal materi aja tapi emosional gitu loh. Kebutuhan kayak gitu itu memang membuat dia itu merasa lemah gitu, tanpa orang itu, tanpa hubungan itu. Jadi kalau aku lihat sih ya gitu ya, ya orang yang merasa sangat membutuhkan dan terikat itu akhirnya dia memilih untuk berkompromi gitu. Dan orang itu memang ya namanya orang kayak merasa butuh dan bergantung ya. Saat dia merasa sebergantung itu, tentu saat hal itu hilang dari hidupnya, dia benar-benar separuh jiwanya itu pergi gitu, kayak lagu ya, tapi kayak gitulah intinya. Dan itu memang menyiksa orang itu. Memang kalau kita merasa bergantung sama sesuatu, seorang merasa terikat di situ, itu emang susah sih gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau aku lihat di sini kayaknya di grup ini ya, entah kalian atau orang yang dealing atau punya situasi dengan kalian itu ada yang dalam menjalani hidupnya itu kayak terlalu terpengaruh sama pendapat orang gitu, atau merasa ada orang yang lumayan mengintervensi dan mengarahkan hidupnya itu harus kemana gitu. Mungkin ada yang seperti itu gitu ya. Ada yang seperti itu, apakah itu dalam hal pekerjaan atau memang kehidupan secara umum gitu loh. Jadi seakan-akan untuk memutuskan sesuatu itu butuh persetujuan orang lain, entah siapa itu gitu. Tapi kalau emang orang itu udah dewasa, lebih baik sih buat keputusan itu sendiri ya, berdasarkan pertimbangannya sendiri, pilihannya sendiri. Bagusnya seperti itu gitu ya. Jadi coba aku lihat. Nah, seperti kartu ini, be strong to make a choice ya. Jadi awali ketakutan dalam dirimu dengan keyakinan pada apa yang ingin diraih. Pilihan yang ada sering tampak sulit. Setiap pilihan memiliki resiko. Hanya seorang yang kuat yang berani mengambil resiko untuk sesuatu yang ia yakini dan inginkan. Jadi intinya kalau aku lihat di sini, mungkin ada yang merasa pilihannya itu selalu diintervensi atau terlalu mendengarkan pendapat orang atau meminta persetujuan orang lain gitu, bisa jadi. Cuman ya balik lagi sih, kalau orang itu sudah cukup independen, kuat gitu, mereka itu berani untuk membuat keputusannya sendiri tanpa meminta persetujuan orang. Kalau cuman mendengarkan opini orang, cuman sekedar mempertimbangkan perspektif orang sih it's okay gitu. Tapi dia juga harus menentukan pilihan hidupnya sendiri gitu. Jadi orang yang kuat, orang yang independen itu dia sudah bisa menentukan pilihannya sendiri, oke? Jadi nggak selalu bergantung gitu loh sama pendapat orang. Bayangkan kalau orang yang ditanyai itu udah nggak ada gitu misalkan, terus mau minta pendapat kemana lagi gitu kan? Tapi itu mungkin kalau dia terlalu bergantung sama pilihan orang ya, alias dia nggak bisa memutuskan sendiri atau bingung gitu ya. Tapi ada juga di sini yang dia mau punya pilihan sendiri, cuman dia selalu merasa diintervensi oleh orang dan orang lain ya, dan dia sulit untuk melawan itu atau
keluar dari situ gitu ya. Tapi intinya iya sih, ada pilihan untuk gimana ya ngomongnya, intinya sih kita selalu punya pilihan gitu ya. Kalau memang benar-benar punya pilihan pribadi, ya udah perjuangkan aja pilihan itu gitu ya. Oke, itu setidaknya yang aku lihat di sini dari grup 1. Good luck buat kalian. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 1. Hai grup 2, buat kalian yang memilih grup 2 ya, gambar nomor 2 di awal video itu. Nah, ini adalah hasil pembacaan kalian ya. Oke, grup 2, kalau aku lihat di sini, selanjutnya kira-kira ada apa sih di love life kalian gitu ya. Yang aku lihat, yang ada di sini, di situasi ini bisa desain Moon Rising atau Venus ya. Ada Libra, ada Aries, ada Pisces. Aries cukup kuat ya di sini. Ada Leo, Aquarius, tadi Pisces sudah aku sebutkan ya. Energi Leo, Aries itu cukup kuat. Selanjutnya ada Taurus, Scorpio, Aquarius tadi udah aku sebut. Leo juga udah aku sebut ya. Ya, ada Capricorn juga sih di sini ya. Oke, itu yang aku lihat di sini. Grup 2, kalau aku lihat di sini, kedepannya ada yang mau memperjuangkan kalian. Di sini aku melihat ada energi defensif ya. Queen of Swords. Ini tidak berbicara gender tapi energi ya. Jadi ini bisa pria bisa wanita juga. Cuman aku melihat orang yang defensif ini itu akan didatangi oleh orang yang masih belum berhenti atau belum mau menyerah untuk mengejar dia dan menawarkan Ten of Cups ini ya, komitmen, kebahagiaan. Ini lebih kayak ngajak nikah sih sebenarnya gitu. Oke. Nah, apakah kalian yang defensif? Kalau iya, ya mungkin ada orang yang masih belum mau menyerah untuk datang lagi pada kalian dan mengajak kalian berkomitmen. Tetapi kalau bukan kalian yang defensif, justru kalian yang ingin mengejar seseorang nih ya, orang yang masih kalian cintai, mungkin kalian cocoknya di grup 1. Mungkin ya, mungkin kalian lebih resonate di grup 1. Oke. Kalau aku lihat di sini, Judgment dan Prince of Swords. Orang ini itu takut kehilangan kesempatan. Orang di sini ada yang takut kehilangan kesempatannya untuk bersama Queen of Swords ini. Ya, jadi dia sadar sih Queen of Swords ini kayaknya banyak yang naksir. Mungkin saja Queen of Swords ini juga sedang menjalin hubungan sama yang lain. Lagi pula mereka sendiri yang aku lihat di sini itu tidak sedang berkomunikasi atau komunikasinya sedang tidak cukup baik, tidak benar-benar dekat gitu loh. Secara fisik, secara komunikasi juga lagi nggak dekat gitu ya, lagi berjarak gitu ya. Sehingga memang tidak semua hal yang ada di balik Queen of Swords ini bisa dilihat gitu. Dia atau mereka di sini hanya memperkirakan Queen of Swords ini banyak yang naksir. Dia kayaknya juga lagi dekat sama orang lain ya. Kayaknya dia ini juga banyak yang ngejar gitu. Sehingga ada ketakutan untuk kehilangan kesempatan itu ya, kesempatan bisa memiliki Queen of Swords di sini. Ingat, Queen of Swords di sini bisa pria bisa wanita, oke? Ini hanya membaca energi, tapi orang ini tuh kelihatan defensif dan sangat selektif sekali gitu loh ya. Tetapi orang yang akan datang pada dia adalah orang yang ingin menawarkan komitmen jangka panjang, kebahagiaan. Ya buat dia itu kebahagiaan ya, yaitu pernikahan, keluarga gitu ya. Jadi benar-benar ingin memiliki seutuhnya dan benar-benar ingin membahagiakan gitu ya. Balik lagi, orang itu bisa ingin membahagiakan siapapun ya. Cuman apakah berhasil atau tidak kan kembali sama orangnya. Maksudnya bukan berarti kalau dia tidak berhasil membahagiakan cuman di mulut aja, nggak juga sih sebenarnya. Mungkin memang dia punya niat membahagiakan, tetapi balik lagi kadang karakter kalian, situasi kalian itu juga bisa mempengaruhi juga kan faktor kebahagiaan itu gitu ya. Four of Cups, the Emperor. Jadi walaupun kalian tidak bersama, kalau aku lihat orang ini tuh jelas
orang ini belum mendapatkan kalian dan dia merasa kecewa dengan situasi di antara kalian dan dia masih belum mau menyerah sama kalian. Di sini ada kartu The Emperor ya. Ace of Swords, Six of Wands. Aku melihat orang ini akan datang, akan berbicara lagi sama kalian dan akan berusaha meraih kalian. Dan aku melihat di kartu Six of Wands. Aku melihat di kartu Six of Wands di sini sama kayak ini ya. Kartu ini Six of Swords, Five of Wands dan Nine of Wands. Orang ini tuh lumayan posesif, tetapi orang ini lumayan maksa. Jadi kalau aku lihat di sini, orang ini akan berusaha memenangkan. Kalau udah ada keinginan berusaha memenangkan, akan cenderung memaksa, ya, cenderung memaksa. Dia akan berusaha untuk memenangkan kalian atau mendapatkan kalian. Jadi energinya nggak mau menyerah ya. Ini energi yang terobsesi sih kalau menurut aku. Ada sisi posesif dan mereka terobsesi untuk memenangkan kompetisi ini. Mereka melihat ini sebuah kompetisi gitu. Jadi iya, kedatangannya ke depan ini akan cenderung agresif kalau kelihat ya. Lewat komunikasi dulu, tapi kalau kalian sudah bersama, mungkin sebagian dari kalian ini ada yang tidak berada dalam satu tempat, itu bisa jadi satu daerah gitu atau satu wilayah gitu ya, mungkin beda kota gitu kan, atau beda pulau gitu ya, macam-macam lah, apa beda negara, pokoknya kalian lumayan terpisah secara geografis juga gitu loh, bisa terpisah lumayan jauh lah ya. Intinya kalau kalian sudah berada di wilayah dekat gitu ya, udah di tempat yang dekat gitu ya, kalian tidak terpisah gitu, aku melihat orang ini akan cenderung lebih agresif lagi gitu, kayak berusaha mengambil waktu kalian, perhatian kalian gitu. Itu yang aku lihat di sini, oke? Intinya dia melihat kalian itu adalah kebahagiaannya dan ada rasa nggak tenang nih kalau misalkan nggak mendapatkan kalian gitu. Tapi mereka melihat kalian tuh lumayan defensif gitu loh di sini, oke? Jadi setelah apa ya, nggak tahu ya, mungkin saat kalian terpisah dan putus komunikasi itu sempat diwarnai konflik yang lumayan besar gitu ya, dan dalam konflik itu benar-benar menyakiti. Setidaknya salah satu di antara kalian itu ada yang paling tersakiti di situ ya, entah karena kalimat atau kata yang terucapkan gitu ya, tapi ada yang kayak gitu. Nah setelah situasi itu ya, rasa sakit itu ditambah perpisahan, kayak diperlakukan begitu aja gitu ya, aku melihat orang ini lebih bergairah atau passionate sih untuk kembali ya. Jadi kedepannya nggak tahu ya, orang ini juga punya gairah yang besar sih sama kalian, makanya tuh mereka kelihatan terobsesi gitu ya, dan akan berusaha mendapatkan kalian sih, jelas seperti yang aku bilang, oke, itu yang aku lihat. Karena buat mereka kalian tuh sesuatu, buat mereka kalian itu impian gitu lah. Apa yang mereka harapkan dan inginkan atau cari-cari selama ini itu ada di kalian. Itu dari sudut pandang mereka, oke, itu yang kulihat di sini. Jadi mereka itu kayak, karena situasinya kayaknya mereka ini terobsesi sama kalian ya, bener-bener ingin memiliki gitu loh. Orang kalau sudah dengan perasaan seperti itu ya, dengan apapun atau siapapun, kalau nggak mendapatkan apa yang diinginkan itu pasti kecewa dan sedih banget, iya nggak? Maksudnya kalian pun kalau mau sesuatu terus kalian nggak bisa mendapatkan itu, pasti kalian sedih banget. Kalau sudah terobsesi itu ya, kalau terlalu terobsesi sama desire-nya itu, keinginannya itu, oke? Ya, kedepannya aku melihat sih jelas kalian ini bukan kedepannya, tapi aku melihat kalian ini memang punya spiritual connection itu sih ya. Spiritual connection yang cukup kuat di situ. Nah, di sini aku melihat ini terserah kalian mau mengikuti atau tidak, tapi pesan yang ada di sini, kalian bisa menerima cinta itu dan mengapresiasi. Maksudnya kalian mau membawa hubungan ini bagaimana, apakah mau menerima dia atau tidak, terserah kalian ya. Mau menerima mereka atau tidak, terserah kalian. Cuman kalau ada yang mau memberikan cinta sama kalian, nggak apa-apa. Maksudnya apresiasi, terima dan apresiasi cinta itu.
gitu ya. Jadi maksudnya agak nggak terlalu defensif gitu. Gimana ya, kalau menerima dan mengapresiasi cinta itu sebenarnya lebih kayak respon kita sih, tapi bukan berarti kalau kalian tidak mau sama mereka, maksudnya punya komitmen atau hubungan khusus sama mereka, ya nggak usah dipaksakan gitu ya. Cuman kayak mengapresiasi aja gitu, oke? Bisa jadi sebagian dari kalian itu adalah true love, bisa jadi ini memang berujung pada pernikahan, union ya. Bisa jadi seperti itu kalau aku lihat sebagian dari kalian, oke? Dan aku melihat di sini orang ini apa ya, benar-benar akan menunjukkan sisi compassion-nya gitu ya. Dia itu benar-benar mau mengekspresikan bahasa cintanya gitu ya. Orang ini benar-benar mau menunjukkan bahwa mereka tuh benar-benar mencintai kalian. Gitulah intinya, oke? Dan pesan buat kalian, kalau memang kalian juga merasakan itu gitu ya, gak apa-apa sih kalau kalian juga mau menunjukkan sisi compassion itu. Balik lagi, ini dari sudut pandang aku ya, karena kalau aku lihat di sini ada yang defensif banget, tidak mau menunjukkan hal itu, dingin banget gitu, karena takut kecewa, takut tidak bisa dipercaya nih orang di depannya gitu ya. Takut orang di depannya ini tidak bisa dipercaya kata-katanya kayak gitu. Cuman pesan yang ada di sini nggak apa-apa untuk menunjukkan sisi compassion itu, tapi semua terserah sama kalian. Aku melihat hubungan ini sebenarnya bisa ke arah yang bagus ya, punya masa depan yang bagus gitu loh. Karena orang ini benar-benar mencintai kalian gitu ya. Jadi kayak cenderung mau berkompromi sama situasi di antara kalian gitu. Ya, aku melihat ke depannya ada opportunity emas, opportunity emas, oke. Ada kesempatan emas gitu ya. Ada pintu yang terbuka gitu ya untuk mendekatkan kalian dan mempertemukan kalian, oke. Dan seperti yang aku bilang, kalau aku lihat sebagian dari kalian, orang ini karena sebegitu inginnya sama kalian, mereka itu benar-benar mendoakan hubungan kalian loh. Mereka berdoa, benar-benar berdoa dan berharap doanya tuh terkabul gitu loh. Berdoa biar bisa mendapatkan orang ini gitu loh. Tolong please gitu loh. Kayak udah maksa sih emang. Tapi ya mereka mendoakan itu. Jadi berdoanya mungkin bukan kayak gini ya. Kalau memang dia terbaik untukku, dekatkanlah gitu ya. Mungkin bukan kayak gitu kali ya doanya. Mungkin doanya sudah ke arah kayak gini. Tolong, ya mungkin mereka berdoa gitu kan. Tolong agar dia itu bisa menjadi milikku. Tolong agar hubungan ini itu bisa sampai ke pernikahan. Jadi udah tolong ke arah yang diinginkan gitu. Jadi bukan ya udahlah terserah universe aja, kalau memang ini terbaik semoga didekatkan ya. Tolong didekatkan, dimudahkan gitu misalkan. Bahasanya tuh udah nggak menyerahkan itu gitu. Menyerahkan pilihan itu ke universe gitu ya. Oke, atau apa ya? Gitulah intinya, atau maksudnya tidak menyerahkan pilihan itu pada Tuhan gitu ya ketika mereka berdoa gitu. Tapi mereka udah minta ini adalah pilihannya, tolong dikabulkan, udah kayak gitu sih intinya. Jadi ya seperti itu ya. Oke. Nah, kalau aku lihat di sini seperti yang aku bilang tadi, mereka itu sangat bergairah sama kalian gitu ya. Oh iya. Jadi jelas ya, orang ini tuh iya, orang ini akan jujur sih sama perasaannya sama kalian dan passionnya juga. Kalau kalian ketemu, orang ini akan menunjukkan passion itu sih. Mereka bener-bener passionate sama kalian. Jadi ini sudah lebih ke arah, ya mereka suka sih sama kalian, suka secara keseluruhan. Cuman gairah mereka sama kalian tuh juga besar gitu. Jadi lumayan nafsu ya kayaknya. Gitu ya. Oke. Jadi itu yang aku lihat di sini. Mungkin di mata mereka kalian tuh sangat menarik ya. Balik lagi, menarik itu sangat relatif gitu ya. Tergantung kita melihat semua hal, semua orang tuh punya sisi cantiknya sendiri. Tapi tidak semua orang bisa melihat itu. Nah, mereka itu melihat hal itu pada diri kalian ya. Intinya gitu. Oke, selanjutnya pesan yang aku dapat di sini dari Life as We Know It Oracle Cards. Oracle Cards buatan aku ya.
Seperti yang aku baca sebelumnya, ini hanya konfirmasi aja. Semakin seseorang itu termotivasi oleh cinta, dia semakin fearless, semakin tidak takut dan semakin berani dalam aksinya gitu. Kalau aku lihat di sini ya. Ya, begitupun mereka itu merasa sangat mencintai kalian. Mereka itu udah tergila-gila sama kalian yang pasti ya. Tergila-gila, bergairah gitu ya. Jadi mereka itu akan gila-gilaan juga sih untuk mendapatkan kalian ya. Aksi yang akan mereka lakukan gitu ke depannya, aku lihat ya. Cinta adalah trigger yang membawa reaksi besar dari seseorang. Cinta yang membuat seseorang lebih berani melawan ketakutannya, tapi pastikan itu adalah cinta, bukan obsesi. Karena cinta tidak meminta pengorbanan untuk melukai dirinya sendiri. Cinta tidak meminta pengorbanan yang melawan suara hati. Seperti ya kalau dilihat di sini ya, karena orang ini sudah sangat mencintai dan menginginkan gitu ya. Dan katanya ada juga quotes, love is blind gitu ya. Mereka merasa itu love is blind gitu ya. Mereka sudah fokus sama apa yang mereka inginkan seseorang itu yang diinginkan gitu ya. Sehingga walaupun jalan ke arah situ rasanya sakit, melukai gitu ya, perih gitu. Mereka itu kayak pikiran mereka merasa mereka harus berhenti dan menyerah gitu. Tetapi nyatanya mereka masih berusaha. Itu yang aku lihat di sini, oke? Ini juga keluar dari grup 1 ya. Keluar di grup 1. True love is born from understanding. Jadi di sini memang ada orang yang berusaha memahami aja. Dia tahu dia menginginkan itu dan dia udah siap dengan resikonya. Itu kalau aku lihat di sini ya. Selalu ada proses seleksi alam dalam kehidupan. Dalam proses itu setiap orang yang tetap bertahan bersamamu adalah cinta sejatimu dalam hubungan apapun. Mereka yang tetap bertahan dalam hidupmu adalah mereka yang selalu berusaha memahamimu, oke? Ya, buat kalian yang terjebak di toxic relationship atau toxic circumstances bersama orang-orang yang energinya buat kalian itu rasanya toxic gitu ya. Jadi balik lagi ya, mungkin buat kalian energi orang tersebut toxic, tapi bukan berarti buat orang itu toxic sih. Jadi semacam kayak makanan atau obat kali ya. Jadi kalau obat itu kita manusia biasa ya minum paracetamol gitu misalkan. Tapi kalau di hewan itu nggak boleh. Hewan kecil kayak gitu kan. Anjing, kucing itu tidak disarankan diberi paracetamol gitu. Jadi dalam konteks ini, kalau kalian terjebak pada orang atau situasi yang toksik, maka silahkan berusaha menjauh ya. Kalau memang kalian punya urusan yang mengikat di situ, selesaikan dan segera pergi. Kalau memang circumstances atau situasi di situ mengganggu kebahagiaan dan kedamaian kalian loh ya, karena kedamaian itu harganya emang mahal gitu ya. Tapi kalau kalian bisa bertahan dan tidak merasa terganggu ya hebat, nggak apa-apa ya, terserah gitu ya. Intinya pilihan yang terbaik sesuai situasinya aja, oke? Jadi ya memang ini kalau yang aku baca ya di sini, selalu mencari jalan untuk menjauh dari siapapun yang memberi energi toksik, selalu mencari tempat dan atmosfer yang memberi kenyamanan bagimu, karena syarat bahagia adalah merasa nyaman dulu, oke? Selanjutnya, nah ini pesan yang aku dapat dari orang itu sih. Jadi ketika seseorang ingin meraih sesuatu, ia perlu melepaskan ketakutan yang memberatkan langkahnya. Ketika seseorang ingin menggapai kebahagiaan, ia perlu melepaskan beban masa lalunya. Masa lalu hanya perlu dipahami pelajarannya. Oke. Ini aku dapat 2 pesan sih. Sorry ya, aku ulang ya. Pesan pertama dari orang itu, dia akan melawan semua ketakutan dan tantangan untuk hubungan kalian, untuk mendapatkan kalian. Oke. Jadi orang ini udah on fire, oke. Pesan kedua untuk kalian, aku melihat sebagian dari kalian sebenarnya menginginkan hubungan, tapi kalian itu punya banyak pertimbangan dan ketakutan. Dan itu semua tidak lepas dari apa yang pernah kalian ketahui sih sebenarnya. Jadi gimana ya? Gini, kalau memang kalian benar-benar menginginkan itu, it's okay, kalian bisa observasi itu sambil kalian membuka atau berusaha mendengar intuisi kalian dan suara hati kalian. Kira-kira bagaimana nih situasinya? Apakah
oke untuk kalian mengambil kesempatan itu atau tidak gitu ya. Jadi itu aja sih buat Queen of Swords di sini yang defensif gitu ya. Ketika menginginkan sesuatu tapi ada ketakutan, ya itu sih kalau dari aku ya. Kalau kalian benar-benar menginginkan itu, coba kalian beranikan, tapi observasi dulu. Berani untuk mengambil resiko, cuman sebelumnya kalian sudah observasi dulu. Sudah kalian pertimbangkan, maksudnya melihat situasinya gitu loh. Jadi misalkan yang kalian lihat, oh ini aman kok gitu. It's okay, kalian gak harus membesarkan ketakutan kalian gitu ya. Yang penting kalian sudah melihat sendiri, mempertimbangkan itu situasinya aman untuk kalian ambil ya, opportunity itu. Oke, selanjutnya ke depannya apapun yang terjadi, relax. Hidup itu emang kayak gitu ya. Ada hal yang bisa kita hindari, tapi ada hal yang memang mungkin harus terjadi. Yang penting kita hanya memilih jalan yang terbaik sesuai situasinya aja. Kalau ada sesuatu yang sudah terjadi yang di luar pemikiran kita gitu, misalkan ya udah kita hanya pilih atau mempertimbangkan jalan yang terbaik aja, penyelesaian yang terbaik sesuai situasinya saat itu. Jadi relax, oke? Kalaupun kalian sekarang takut, terus memilih untuk stay di tempat dan tidak kemana-mana, semua itu tetap ada resikonya. Bukan berarti kalian juga bebas dari masalah, gitu ya. Masalah itu bisa tetap ada, oke? Gitu aja dari aku untuk grup 2 di sini. Jadi kedepannya orang akan ada yang mengejar-ngejar kalian, gitu, oke? Dan mungkin saja sebagian dari kalian cukup dekat sama union itu, sama union dengan true love itu, oke? Good luck buat kalian grup 2, jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 2.